Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen atau cerita pendek. Materi yang akan kita bahas adalah apa itu cerpen, bagaimana pengertian cerpen menurut para ahli, apa saja sih struktur teks cerpen, apa saja unsur yang ada pada cerpen, apa saja sih ciri-ciri cerpen, dan siapa saja pengarang yang terkenal di Indonesia. Pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Berbeda dengan novel, cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Pengertian cerpen menurut para ahli. 1. Menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Menurutnya, cerpen adalah kisah pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Selain itu, kisah pada cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri, yang berarti hanya pada satu tokoh saja. Menurut H.B. Jasin, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap, mulai dari perkenalan, permasalahan, dan penyelesaian dari masalah tersebut. 3. Menurut Auh K.H., cerpen merupakan prosa pendek di mana kisah cerita ditulis secara fiksi dan fantasi. Struktur dalam cerpen. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Kemudian orientasi adalah menjelaskan latar cerita yang digunakan dalam penggambaran cerpen. Komplikasi adalah menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi tokoh. Lalu evaluasi adalah konflik masalah yang semakin memuncak. Resolusi adalah bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Dan ada koda, nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada tema, alur atau plot, setting, tokoh, watak, sudut pandang atau point of view, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat menulis cerpen. 2. Terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Kemudian terdapat latar belakang dari pengarang. Lalu terdapat latar belakang dari masyarakat. Terakhir, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarang. Ciri-ciri cerpen. 1. Cerpen bersifat fiktif atau karangan dari penulis. 2. Memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang singkat. 5. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Pengarang cerpen Indonesia. Ada Khairil Gibran Ramadan dalam cerpennya berjudul 11 Luka di Malam Lebaran. Lalu Hamzat Rangkuti dengan judul Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku Dengan Bibirmu. Lalu ada A.S. Laksana dengan judul Bidadari yang Mengembara. Lalu Trianto Tiwikromo dengan judul Anak-anak Mengasah Pisau. Dan Danarto berjudul Good Love. Untuk tutorial, saya membuat media ini dengan aplikasi Canva dan juga CapCut. Di dalam Canva, kita bisa mencari template terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan materi yang ada ke dalam template, dan dapat kita ubah dan atur sesuai dengan keinginan. Sedangkan dengan aplikasi CapCut, saya mengedit dengan menambahkan opening dan closing untuk video di awal dan di akhir. Kemudian memasukkan file dari Canva yang telah kita simpan, lalu kita tambahkan audio dan efek audio. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Materi ini untuk UAS Media Pembelajaran dengan KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau yang didengar. Indikator capaian yaitu untuk menentukan unsur membangun karya sastra, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks cerpen yang telah dibaca. Media pembelajaran ini dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 agar lebih menarik perhatian dari murid, dan kegunaan media ini adalah untuk keterampilan membaca dan menyimak.